Okay, thank you for the time that's given to me. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah Psychology of Education, yang mana saya akan membawakan dengan judul materi Managing Classroom Learning Situation. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, boleh di next. Oke, first of all, what is classroom management? Apakah kalian semua pernah mendengar apa itu classroom management? Pasti sudah pernah ya. Jadi manajemen kelas atau pendidikan adalah istilah yang digunakan oleh guru untuk menggambarkan proses memastikan bahwa pelajaran di kelas berjalan dengan lancar meskipun perilaku mengganggu oleh siswa. Istilah ini juga mencitrakan sebagai pencegahan perilaku yang mengganggu. Oke, next. Nah, sebenarnya kawan-kawan, manajemen kelas ini adalah kunci utama yang membuat proses belajar mengajar dapat dicapai dalam proses belajar mengajar yang baik. Gurulah yang memainkan peran utama dalam merencanakan, mengatur prosedur, dan sumber daya, mengatur lingkungan untuk memaksimalkan efisiensi, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi potensi masalah. Makanya kenapa kita perlu ada manajemen seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara, dan lain-lain. Oke, next. Nah, manajemen kelas yang efektif itu seperti apa? Yaitu adalah sistem manajemen kelas yang efektif karena meningkatkan keberhasilan siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang teratur, yang meningkatkan keterampilan dan kompetensi akademik siswa, serta perkembangan sosial dan emosional mereka. Nah, di sini sudah dijelaskan juga bahwa ada keterampilan. Makanya setiap sekolah sekarang ada namanya achievement ya, atau penghargaan. Nah, itu biasanya setiap dilakukan hari Sabtu atau di hari Kamis, hari-hari yang memang mata pelajaran yang tidak terlalu banyak dan juga lebih kepada meningkatkan keterampilan dan kemampuan potensial siswa tersebut. Kemudian dari kompetensi akademik, biasanya ini dari hasil belajar, mungkin dari ranking, atau ada non akademik. Dia memiliki prestasi yang luar biasa nih, misalkan dia melukis atau sebagai atletik dan masih banyak lagi. Kemudian ada perkembangan sosial dan emosional. Jadi selama mengajar, guru itu juga sangat berpengaruh pada emosional mereka. Apakah mereka itu dapat memahami lingkungan mereka sekitar dengan teman-teman sebayanya. Oke, next. Nah, langkah pemecahan masalahnya itu seperti apa? Kemudian yang pertama adalah abaikan. Dibutuhkan lebih banyak keberanian untuk pergi daripada bertahan dan berjuang. Lakukan saja sesuatu yang lain. Mengapa saya katakan abaikan? Karena sesuatu hal untuk siswa yang baru saja mengenal lingkungan dan itu tidak baik, lebih baik ditinggalkan atau tidak usah dihiraukan. Yang kedua, bicarakan dengan hormat. Beritahukan kepada orang lain bagaimana perasaan Anda. Makanya kita di sekolah juga ada namanya ruang BK. Ruang BK ini juga sangat berpengaruh kepada siswa karena juga akan membantu mengurangi rasa cemas dari perasaan mereka sendiri. Yang ketiga, sepakat bersama tentang solusi. Yang keempat adalah mintalah bantuan jika Anda tidak dapat menyelesaikannya bersama-sama. Masukkan ke dalam agenda pertemuan kelas. Oke, jadi ini adalah sejenis evaluasi. Setiap awal belajar hingga terakhir, di akhir itu harus ada namanya evaluasi agar pembelajaran lebih baik ke depannya. Oke, next. Nah, kemudian pengelolaan kelas mengacu pada semua hal yang dilakukan seorang guru untuk mengatur siswa, ruang, waktu, dan bahan sehingga pembelajaran siswa dapat berlangsung. Seorang guru dapat menunjukkan keterlibatan dan kerjasama siswa dalam semua kegiatan kelas dan membangun lingkungan kerja yang produktif. Oke, next. Nah, rather effective classroom management is a collection of gentle but powerful strategies designed to create an environment that is most conducive to learn and enjoy school. Simply put, effective classroom management is where the desires, deserves
and fulfillment of both student and teachers need. Jadi sebaliknya, mohon maaf, manajemen kelas yang efektif adalah kumpulan strategi lembut namun kuat dan dirancang untuk menciptakan lingkungan yang paling kondusif. Maka dari itu, dari awal tadi sudah disampaikan, pentingnya ada manajemen atau pengatur untuk membantu keamanan dan kondusifnya kelas itu ada ketua, ada wakil, ada bendara, ada sekretaris, dan ada seksi-seksi yang membantu dari ketua tersebut. Tentu saja akan diketuai lebih utama adalah guru atau wali kelas sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh gambar yang saya ambil ketika magang 2 di SMA Negeri 1 Sampit, yaitu why is classroom management is so difficult. Jadi kenapa pembelajaran di kelas secara manajemen itu sangat sulit ya. Dari gambar ini sudah kita lihat sendiri, guru dapat berdiskusi dengan siswanya asal semuanya kondusif atau tidak ribut, tidak ada keroyokan. Jadi guru akan mendatangi meja siswa tersebut satu persatu untuk menanyakan apakah materi yang sudah disampaikan tadi sudah paham atau belum. Dari sini ada kata-kata classroom management is difficult for new teacher because you cannot learn good classroom management from a textbook. Nah, jadi classroom management ini akan sulit bagi guru yang baru karena baru saja memahami tentang bagaimana classroom management yang baik. Tidak hanya dari textbook atau menulis ya. Jadi guru itu juga sebagai profesor, jadi harus lebih pintar sebenarnya dari siswanya agar mereka tidak bosan di kelas. Jadi banyak sekali teknik-teknik atau strategi yang diajarkan. Learning good classroom management comes from experience. Ya, benar. Jadi belajar dari pengalaman itu memang lebih baik karena pada dasarnya kalau kita hanya monoton itu akan membuat siswanya juga bosan. Good classroom management also comes for having a good mentor teacher during student teaching. Jadi classroom management sebenarnya juga datang dari guru mentor atau guru yang selama mengajar itu happy, tidak tidak sedih, tidak mudi-mudian. Jadi memang bawaannya lah seorang guru yang benar-benar, oh ini waktunya mengajar. Jadi dia harus full fokus dan juga memberikan materi yang sesuai dengan silabusnya. Oke, next. Nah, ini sudah saya buatkan juga kegiatan manajemen kelas itu seperti apa. Yang pertama, mengelola lingkungan kelas, yaitu ya tadi ada strukturnya. Kalau lingkup sekolah, itu nanti ada OSIS namanya. Nah, salah satu faktor penting dalam belajar adalah lingkungan belajar. Untuk itu, guru harus dapat menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan anak didiknya. Yang kedua, penegakan disiplin kelas. Ya, misalkan sekarang kalau telat denda 1.000 katanya itu masuk uang kas atau disuruh ngepel. Yang ketiga, kontrol perilaku anak didik. Yang keempat, manajemen konflik di dalam kelas. Yang kelima, kegiatan penataan kelas. Biasanya kalau yang terakhir ini kawan-kawan, penataan dan juga manajemen ini sudah apa ya, memahami dari dirinya sendiri, tidak perlu diajarkan. Oke, next. Strategies for developing a positive classroom culture. Jadi, apa saja strategi menghadapi classroom management yang berbeda budaya? Yang pertama adalah fair and consistent rules and disciplined student must know how they are accepted to behave in class. Jadi, kita itu harus adil, harus konsisten dengan aturan pendisiplinan. Kalau studennya atau siswanya itu mereka tidak tahu bagaimana mereka dapat menerima dengan bijaksana di dalam kelas. Kalau memang budayanya mereka itu seperti dibully. Nah, jadi kita harus itu benar-benar adil, harus sama rata, tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh membeda-bedakan. Misalkan kulitnya lebih hitam atau lebih putih. Yang kedua adalah support all voice. Memberikan kesempatan atau memberikan mereka kesempatan untuk berbicara. Jadi mereka ada pendapat, ada solusi, kita dengarkan. Yang ketiga, encourage student ideas and concerns. Jadi kita perlu memahami pemikiran, ide atau ide-ide apa saja yang pernah mereka ingin atau mereka ingin lakukan selama sekolah. Dan yang terakhir adalah bridge new learning.
Berarti kita harus membuka wawasan baru dari pelajaran, tidak hanya monoton dari satu materi saja. Oke, next. Oke, waktunya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya memohon maaf jika terjadi kesalahan selama presentasi saya. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Selamat menempuh ujian akhir semester. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.